Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa berdasarkan di Wajo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya sehingga kita dapat mengikuti sholat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai ini tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga kedepannya kita lebih banyak lagi yang datang ikut berjamaah di sholat subuh ini. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah memberikan suatu pencerahan yang membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Semoga dengan aturan sholawat kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Pada kesempatan kuliah subuh atau kultum ini saya akan menyampaikan hikmah Ramadan yang kali ini akan mengangkat tema kewajiban berpuasa sebelum umat Muhammad. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Sesuai dengan ayat 183 dari surat Al-Baqarah di atas tersebut, berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, serta berpuasa sudah ada yang merupakan kewajiban para nabi sebelum Nabi Muhammad. Menurut sejarawan Muslim yang bernama Ibnu Katsir meyakini bahwa ajaran puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, dan berikut ini adalah beberapa ajaran puasa yang mungkin berbeda dengan ajaran puasanya Nabi Muhammad seperti yang kita lakukan ini. Pada Nabi Muhammad, pada pertama kali pada Nabi Adam, ada yang berpendapat bahwa Nabi Adam berpuasa selama 40 hari 40 malam setiap tahunnya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Nabi Adam berpuasa dalam rangka mendoakan putra-putrinya. Selain itu ada yang menjelaskan Nabi Adam berpuasa pada hari Jumat untuk mengenang peristiwa penting, yaitu dijadikannya dia oleh Allah hari diturunnya ke bumi yang diterima tobatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada yang menjelaskan bahwa Nabi Adam berpuasa pada hari Jumat untuk mengenang peristiwa penting, yaitu dengan diturunkannya Nabi Adam ke bumi atas hal yang terjadi di dalam surga. Jadi Nabi Adam itu adalah orang surga, termasuk kita juga sebenarnya itu umat dari penghuni surga, karena Nabi Adam ada kesalahan sedikit yang diturunkan ke bumi seperti kita sekarang ini menjadi khalifah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan Adam pada hari Jumat, diturunkannya di bumi pada hari Jumat. Dia bertobat kepada Allah atas dosanya, memakan buah kuldi pada hari Jumat, dan wafat pun pada hari Jumat. Memang Jumat ini adalah Jumat yang maha dahsyat. Di agama lain juga disebutkan bahwa hari Jumat itu adalah hari Jumat yang agung. Memang hari Jumat itu memang pahalanya paling banyak di sini. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan bahwa selain Nabi Adam juga ada Nabi Daud di sini. Nabi Daud juga berpuasa secara berselang-seling, yakni sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Dalam pernyataannya Nabi Daud alaihissalam berkata, adapun hari yang aku berpuasa di dalamnya adalah untuk mengingat kaum fakir, sedangkan hari yang aku berpuasa untuk mensyukuri nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Nabi Daud tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi,
lombok besar di tengah-tengah samudra luas akibat bencana banjir besar, saya bertobat kepada Allah. Nabi Nuh yang berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun seperti puasanya Nabi Adam. Puasa ini yang dikenal dengan puasa putih, yang juga sunnah untuk dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, 12 setiap bulan pada kalender Hijriah. Jadi puasanya Nabi Nuh ini juga masih kita laksanakan menjadi sunnah di umat Nabi Muhammad seperti sekarang. Termasuk puasanya Nabi Daud tadi juga masih kita laksanakan untuk menjadi sunnah. Puasanya Nabi selanjutnya yaitu puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dikenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada hendak ketika menerima wahyu dari Allah yang kemudian dijadikan suhuf Ibrahim itu. Puasa menurut agama Ibrahim dilaksanakan oleh Ismail putra Ibrahim yang terkenal dengan ketaatannya beribadah, dan puasa Ibrahim diikuti oleh Ishak putra Ibrahim dari Sarah. Nabi Yakub dikenal sebagai orang tua dari Rasul yang berpuasa terutama untuk keselamatan putra putrinya. Untuk selanjutnya yaitu puasa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berpuasa ketika dalam penjara bersama para terhukum lainnya. Kebiasaan berpuasa ini juga beliau terapkan ketika menjadi pembesar Mesir dan menjabat sebagai menteri perekonomian negara tersebut. Nabi Yunus berpuasa dari makan dan minum saat berada dalam perut ikan besar selama beberapa hari, kemudian berbuka puasa setelah dimuntahkan kembali dari dalam perut ikan itu. Untuk berbuka dikisahkan beliau memakan buah semacam buah labu yang tumbuh di tepi pantai. Kemudian riwayat lain, puasa Nabi Ayub. Nabi Ayub berpuasa pada waktu dia hidup dalam serba kekurangan dan menderita penyakit selama bertahun-tahun sampai akhirnya lepas dari cobaan itu. Memang Nabi yang paling berat cobaannya diberi sakit-sakit bertahun-tahun itu adalah Nabi Ayub. Jadi kita sebagai orang yang diberi kesehatan harusnya lebih tegar dan lebih taat dalam beribadah. Kemudian Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib terkenal kesalehannya dan sebagai orang tua yang banyak melakukan puasa dalam rangka bertakwa kepada Allah. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dalam persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Musa dan kaumnya telah melaksanakan puasa selama 40 hari. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Salah satu jatuhnya pada tanggal 10 Muharram yang dimaksud sebagai ungkapan syukur atas kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT dari kekejaman Fir'aun. Puasa 10 Muharram ini juga dikerjakan oleh kaum Yahudi Madinah dan umat Rasulullah SAW yang menegaskan umat Islam lebih banyak berpuasa pada hari 10 Muharram daripada kaum Yahudi karena berhubungan dengan keagamaan memiliki kaitan yang lebih erat dibandingkan dengan hubungan kesukuan. Kemudian Nabi Ilyas juga berpuasa ketika pergi ke Gunung Horeb untuk menerima wahyu dari Allah. Nabi Isa juga berpuasa. Jadi memang di ajaran agama lain Nabi Isa dikenal dengan pengikutnya yang sekarang ini Kristen, umat Kristiani juga melakukan puasa ditampil umum untuk menyatakan dirinya ketika menjadi Rasul. Umat Nasrani juga sebagai pengikut Nabi Muhammad berpuasa seperti berpuasa tidak makan daging, susu, telur, ikan, bahkan bicara seperti yang pernah dilakukan oleh ibu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam, Siti Maryam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 26 yang artinya, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Murah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang pun manusia pada hari ini. Sebelum puasa Ramadan pada umat Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin pada puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun begitu perintah puasa Ramadan tiba, puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Jadi pada intinya puasa ini sudah diriwayatkan berbagai macam hadis yang tadi saya sebutkan di atas di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan hikmah puasa pada hari ini yang saya sampaikan tersebut menjadikan keimanan dan keislaman kita menjadi tambah
lagi apa